Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pardi dari Prodi PTIK 5B dengan NIM 123222150. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang course setup untuk teacher, di mana saya akan mengatur kontrak pembelajaran kuliah, materi, tugas, kuis, forum, dan rubrik penilaian. Pertama, saya akan men-setup mata kuliah. Contohnya seperti saya akan men-setup sistem operasi, kemudian kita klik sistem operasi. Kemudian saya klik menu partisipan. Di menu partisipan ini saya akan mengatur siapa saja yang dapat mengakses atau yang mengikuti sistem operasi, seperti diampu oleh dosen siapa, kemudian siswanya siapa aja, seperti itu. Caranya, klik tombol enroll users, kemudian akan muncul tampilan pop-up enroll option seperti ini. Di bagian select user, klik bagian segitiga ini, segitiga terbalik. Di sini saya akan menambahkan student 1, student 2, student 3 pada mata kuliah sistem operasi ini. Untuk role-nya saya pilih default sebagai student. Kemudian klik tombol enroll user. Dan 3 siswa pun berhasil ditambahkan. Nah, kemudian saya akan menambahkan juga 1 dosen pada mata kuliah sistem operasi ini. Di bagian role saya ubah menjadi teacher. Kemudian klik enroll user. Secara otomatis data berhasil ditambahkan. Kemudian saya akan menambahkan kontrak kuliah, materi, tugas, kuis, forum, dan rubrik penilaian di akun teacher yang sudah ditambahkan. Login menggunakan akun teacher, kemudian klik bagian my course. Maka akan muncul mata kuliah sistem operasi yang sudah ditambahkan oleh sebelumnya. Kemudian klik sistem operasi tersebut. Pada general di sebelah kanan, klik tanda titik 2, kemudian edit setting. Di bagian section name saya tulis perkenalan, dan di bagian deskripsi saya tulis ucapan selamat datang di mata kuliah. Selain itu juga saya menambahkan foto. Caranya klik browse, kemudian pilih foto yang akan digunakan, misalnya foto ini. Kemudian klik upload this file, kemudian kasih nama dosen, kemudian save. Kemudian saya akan meresize foto supaya tidak terlalu besar. Klik save, kemudian secara otomatis akan tersimpan. Kemudian selanjutnya saya akan membuat forum pengumuman untuk jadwal masuk perkuliahan sistem operasi. Kemudian di deskripsi saya cantumkan seperti ini. Kemudian saya save juga tuh. Maka untuk melihat, klik bagian sini. Kemudian sudah berhasil. Saya juga akan menambahkan kontrak perkuliahan. Caranya klik bagian titik 3 di pojok ini. Di bagian section name ini saya rubah menjadi kontrak perkuliahan. Di bagian deskripsi ini saya tulis tentang mata kuliah sistem operasi semester 1 SKS, kemudian dosen pengampu, kemudian juga saya menulis manfaat mata kuliah sistem operasi, kemudian deskripsi mata kuliah, kemudian tata tertib atau standar kompetensi. Kemudian di sini saya menambahkan tabel untuk penilaian, di mana absensi ini 15%, diskusi 15%, dan tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 20%. Seperti itu. Kemudian saya klik save, maka akan muncul atau tersimpan kontrak kuliah. Setelah saya menambahkan kontrak kuliah, kemudian saya akan menambahkan materi atau sekaligus dengan tugasnya.
Caranya seperti biasa, klik bagian titik 3 di pojok. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk bagian section 6-nya saya kasih nama pertemuan 1. Kemudian untuk deskripsinya saya kasih nama materi SO pertemuan 1. Kemudian klik save change. Klik tombol ini, maka akan muncul tombol icon activity dan kita pilih tombol file karena kita akan menambahkan file PDF. Di bagian name saya tulis materi SO. Kemudian untuk di bagian deskripsi materi SO1. Kemudian saya tambahkan file PDF. Kemudian klik upload. Setelah terupload, klik bagian save and return to course. PDF pun berhasil diupload. Kemudian setelah saya mengupload materinya, saya akan membuat tugas. Caranya klik bagian ini, lalu pilih bagian assignment. Untuk bagian assignment-nya saya tulis tugas pertemuan 1. Tambahkan juga deskripsinya. Untuk bagian sini saya tugasnya mau dimulai pada tanggal 17 Januari dan berakhir pada tanggal 24 Januari. Pada bagian ini saya hanya mengizinkan dokumen file PDF serta upload untuk pengumpulan tugasnya. Kemudian klik save and return to course. Secara otomatis maka tugas pun tersimpan. Nah, setelah saya menambahkan materi dan tugas, selanjutnya saya akan menambahkan kuis pada pertemuan 2. Klik titik 3 di pojok ini. Untuk bagian section name-nya saya tulis pertemuan 2 dan untuk bagian deskripsinya sini saya akan tulis instruksi untuk mengerjakan kuis. Kemudian saya klik save. Klik bagian ini, maka muncul tampilan seperti ini dan klik bagian kuis. Di bagian name saya tulis kuis dan untuk deskripsinya saya tulis instruksi untuk mengerjakan kuis. Kemudian untuk timingnya sendiri itu di enable. Kemudian open pada tanggal misal 19 Januari, kemudian pada jam 8 pagi ya teman-teman. Kemudian untuk close kuisnya yaitu untuk sampai tanggal 24 ya teman-teman, 24 Januari. Kemudian untuk limit pengerjaannya yaitu sekitar 10 menit teman-teman. Kemudian langsung save and return to course. Kemudian tampil seperti ini. Untuk melihat atau menambahkan, klik bagian kuis ini. Kemudian add questions. Untuk menambahkan question atau pertanyaan, klik bagian add paling pojok, kemudian new questions. Lalu pilih multiple choice, kemudian klik add, maka akan diarahkan ke halaman adding a multiple choice question. Question name-nya saya di sini menggunakan semisal pengenalan sistem operasi. Kemudian di sini question text, masukkan pertanyaan yang akan disampaikan. Contohnya ini apa fungsi utama dari sistem operasi. Kemudian untuk bagian answer ini terdapat 5 choice. Masukkan salah satu jawaban yang benar. Kemudian untuk jawaban yang benar kasih grade 100%. Dan jika salah maka kasih grade-nya 5% saja ya teman-teman. Jika berhasil maka halamannya akan seperti ini ya teman-teman. Lakukan secara berulang untuk pertanyaan berikutnya. Caranya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya teman-teman. Saya sudah menambahkan 2 kuis pertanyaan ya teman-teman. Saya kira 2 pertanyaan ini
cukup ya untuk sebagai example saja. Dan saya mencoba untuk review kuis dan hasilnya memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Cuman saya tidak bisa menampilkan karena di video sini ternyata videonya rusak atau korup. Di halaman sini saya mengatur supaya tugas jawaban yang dikumpulkan melalui si model ini tidak bisa dilihat oleh siswa lain. Caranya dengan menggunakan fitur separate groups. Setelah menambahkan kuis, saya juga menambahkan untuk forum diskusi sistem operasi. Kemudian klik Save Change. Setelah itu klik Add New, terus kemudian forum, terus sistem operasi, deskripsi, lalu klik save, maka secara otomatis akan tersimpan diskusinya atau forumnya. Kemudian saya keluar, terus login menggunakan akun student untuk melihat sistem operasi, dan ini adalah halaman dashboard. Kemudian klik my course untuk melihat mata kuliah. Pada bagian announcement ini diklik untuk lihat informasi tentang pengumuman mata kuliah sistem operasi. Kemudian di bagian sini ada kontrak kuliah, terus ada pertemuan 1 terdiri dari materi dan tugas pertemuan 1. Untuk melihat tugas pertemuan 1 diklik. Kemudian di bagian sini ada add submissions. Kemudian di bagian sini add submission ini artinya dia untuk mengunggah file jawaban dari siswa itu sendiri. Kemudian setelah dipilih upload, setelah tersimpan seperti ini, klik save change. Jika berhasil, maka tampilannya seperti ini. Di sini terdapat submission status. Di sini bagian halaman kuis diklik, kemudian akan muncul informasi kuis itu dibuka kapan dan tutup kapan. Dan terakhir ada di sistem operasi forum. Jadi ini tempatnya untuk berdiskusi para mahasiswa ataupun para siswa. Seperti itu. Kemudian saya akan logout dan masuk sebagai teacher untuk menilai jawaban si siswa yang sudah di-upload sebelumnya. Klik my course, kemudian klik sistem operasi, kemudian di bagian pertemuan itu ada tugas pertemuan 1, diklik. Di sini tampilan untuk menampilkan informasi siswa mengumpulkan jawaban di sini. Terus kemudian klik bagian ini, kemudian di bagian sini ada nama filenya dan kita bisa mengomentari tugas siswa tersebut. Kemudian klik save. Secara otomatis jawaban tersebut dikomentari oleh teacher dan bisa dilihat oleh siswa. Nah baik teman-teman, cukup sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.